Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita masih seputar tentang hal-hal yang dilarang atau dimakruhkan dalam Islam. Dan pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini yaitu babu karahati al-ihtiba yaumal jumu'ati wal imamu yakhtubu li'annahu yajlibun naum fayafut istima' al-khutbah wa yukhafu intiqad al-wudu'. Bab tentang dimakruhkannya duduk ihtiba. Ihtiba itu duduk yang seorang mengaitkan atau seperti ini, ya, antara dua tangannya, kemudian lututnya betisnya didirikan, kemudian dia berpegang, ya. Jadi duduk ihtiba itu, ya, seorang duduk, kemudian betisnya sampai lututnya itu didirikan, kemudian dia memegang, ya, menahan dengan kedua tangannya. Itu ihtiba. Nah, ini dilarang ketika di hari Jumat atau dimakruhkan seorang melakukannya di saat dia sedang mendengar khutbah sang khatib. Ya. Kenapa demikian? Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala li'annahu yajlibun nauma. Karena duduk seperti ini atau duduk ihtiba itu membuat bisa menjadikan seorang itu ngantuk atau tidur. Ya. Kemudian yang kedua, sehingga dia ketika dia ngantuk maka dia tidak akan mendengar khutbah, nasihat apa yang disampaikan oleh khatib. Kemudian juga yang ketiga, dikhawatirkan batal wudhunya. Ya, karena duduk demikian itu dengan mudah kalau angin keluar dari duburnya, ya, bisa kentut tanpa dia menyadarinya. Nah, jadi ini hal yang dimakruhkan, yaitu duduk ihtiba. Ya, sekali lagi, duduk ihtiba adalah seorang duduk kemudian dia tegakkan betisnya atau kakinya ditegakkan sambil dia merangkul, ya, kedua lututnya, ya, kemudian dia agak miring ke belakang. Nah, ini duduk yang dimaksud dengan duduk al-ihtiba. Kemudian hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yaitu hadis Mu'ad bin Anas Al-Juhani. Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata,
An Mu'ad bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, dari Mu'ad bin Anas al-Juhani, semoga Allah meridai beliau, ya, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil habwati yaumal jumu'ati wal imamu yakhtub. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang duduk ihtiba, seperti yang saya gambarkan tadi. Ya, Nabi SAW melarang duduk ihtiba di hari Jumat ketika imam sedang menyampaikan khutbahnya. Ya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Ya. Hadis yang baik sanadnya. Hadis hasan. Nah, sudah dijelaskan pada judul dari bab ini oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, apa hikmah larangan seorang duduk ihtiba di hari Jumat ketika khotib sedang menyampaikan khutbahnya. Yaitu yang pertama, karena bisa membuat seorang itu ngantuk. Yang kedua, kalau seorang ngantuk, ya dia tidak bisa mendengar secara sempurna apa yang disampaikan oleh khotib. Dan seorang yang sholat atau mendengarkan ceramah, mendengarkan khutbah, hendaknya dia itu konsentrasi. Dan seorang yang ngantuk tidak bisa konsentrasi, ya, karena ngantuk itu akan menghilangkan sebagian ingatannya, ya, apalagi tidur, ya. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dikhawatirkan duduk seperti itu akan membatalkan wudhu. Karena duduk seperti itu dengan mudah angin bisa keluar, ya, dari dubur seseorang. Ya. Nah, ini hal-hal yang menjadi hikmah, apa sebab Rasulullah SAW melarang duduk dengan cara ihtiba ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya di hari Jumat. Yang diambil dari hadis ini, ya, yaitu larangan duduk ihtiba. Itu seorang, sebagaimana saya gambarkan tadi, ya, dua kakinya ditegakkan, ya, kemudian disandarkan pada perutnya, lalu dia menahan dengan dua tangannya sambil membungkuk ke belakang. Nah, ini duduk ihtiba. Kemudian yang kedua, bahwa duduk semacam ini, bagaimana sudah dijelaskan tadi, akan menjadikan seorang itu tidur atau ngantuk, sehingga dia tidak bisa mendengar apa yang disampaikan oleh khatib, dan bisa jadi wudhunya batal. Nah, ketika Rasul alaihi salatu wassalam melarang seorang, ya, duduk seperti ini di saat imam sedang khutbah, ya, ini artinya di balik itu semua ada anjuran untuk seorang yang datang di hari Jumat itu hendaknya dia betul-betul mendengar dan konsentrasi mendengar apa yang disampaikan oleh khatib. Ya, berupa nasihat-nasihat atau khutbahnya yang disampaikannya supaya didengar dengan seksama, ya, untuk kita mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh al-khatib. Kemudian bab yang berikutnya, kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu, ya, nahi man dakhala alaihi asyru dzul hijjah wa arada an yudahhiya an akhdhi syai'in min sya'rihi aw adfarihi hatta yudahhiya. Ini masalah yang sering disampaikan juga oleh para ustadz, yaitu berkaitan dengan larangan, ya, ketika seorang memasuki 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dan orang itu ingin berkorban, ya, dia ingin menyembelih, ya, berniat untuk berkorban di hari Idul Adha. Maka
seorang yang sudah niat akan berkorban di hari Idul Adha, ya, ketika munculnya hilal, munculnya bulan sabit yang menunjukkan masuknya bulan Dzulhijjah, maka seorang tidak dibolehkan, ya, orang tadi yang akan berkorban, orang tadi dilarang memotong kukunya atau mencukur rambutnya, memendekkan rambutnya atau memotong kukunya. Nah, jadi dia dianjurkan memotong kukunya atau memotong rambutnya itu sebelum masuknya tanggal 1 Dzulhijjah. Sebelum masuknya tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, misalnya tanggal 30 Dzulqa'dah atau 29 Dzulqa'dah, yang mana tidak ada lagi 30-nya. Kebetulan misalnya bulan itu, bulan Dzulqa'dahnya hanya 29 hari. Nah, jadi hari terakhir hendaknya dia memotong rambutnya atau sehari sebelumnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang harus dipahami dalam masalah ini, bahwa yang dilarang memotong kuku itu, ya, dan memotong rambut adalah orang yang akan mengorbankan, ya, akan memberikan binatang korban, ya, untuk disembelih. Itu yang dilarang. Adapun orang yang tidak tidak berkorban, maka dia tidak terkena larangan tersebut. Ya, jadi yang dilarang itu hanya mereka yang akan berkorban. Nah, sekarang misalnya di satu keluarga, ya, karena satu ekor kambing itu cukup untuk mewakili satu keluarga. Misalnya seorang ayah, dia akan berkorban, ya, sudah niat akan berkorban pada tahun ini misalnya di hari Idul Adha. Nah, dan itu dengan duitnya, ya. Maka dia, sang ayah ini tadi, dilarang memotong kukunya, menggunting rambutnya, memendekkan rambutnya, apabila telah masuk tanggal atau bulan sabit 1 Dzulhijjah. Ya, dia tidak boleh. Adapun yang lainnya boleh. Istrinya, anak-anaknya boleh memotong kuku. Boleh memotong rambut. Karena bukan mereka yang mengeluarkan duit untuk membeli seekor kambing misalnya. Jadi yang dilarang sini adalah orang yang akan berkorban. Termasuk dalam hal ini misalnya ada 7 orang. Ya, mereka bergabung untuk membeli seekor sapi. Ya, untuk berkorban di hari Idul Adha. Nah, 7 orang ini yang dilarang, ya, memotong kuku mereka, memendekkan rambut mereka ketika telah masuk, ya, telah muncul hilal bulan sabit 1 Dzulhijjah. Ya. Mereka bertujuh yang dilarang. Adapun keluarga mereka, istrinya, anaknya, ya itu tidak mengapa. Ya, jadi yang dilarang adalah orang yang akan berkorban. Ya. Dan larangannya itu sebelum larangan tersebut ketika munculnya hilal bulan sabit 1 Dzulhijjah. Nah, ini yang harus kita pahami. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala ketika beliau membahas hadis ini, ya, atau membahas larangan ini, apa perkataan beliau ketika beliau menjelaskan, kalaupun misalnya seorang dia melakukan hal ini, orang yang akan berkorban, dia memotong kukunya, dia memendekkan rambutnya setelah masuknya 1 Dzulhijjah, maka kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, hendaknya dia beristighfar. Hendaknya dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan ini tentu ada perbedaan di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan larangan ini adalah larangan yang haram, ya, statusnya haram, sedangkan sebagian ulama mengatakan statusnya adalah makruh. Nah, namun tentu untuk lebih hati-hati, ya, bagi mereka yang akan berkorban, yang akan menyembelih hewan korban itu hendaknya, ya, tidak mengambil atau memotong kukunya atau rambutnya ketika telah masuk bulan tanggal 1 Dzulhijjah.
Yaitu untuk kita lebih hati-hati karena ini larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ini ada satu hadis yaitu hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Qala An-Nawawi rahimahullah an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu dhibhun yadhbahuhu, karena siapa yang memiliki binatang untuk dia menyembelihnya, yang untuk dia berkorbannya, fa idza ahalla hilalu dzilhijjah, maka jika telah muncul bulan sabit 1 Zulhijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya, maka jangan sekali-kali dia mengambil atau dia memotong dari rambutnya atau kuku-kukunya sedikit pun sampai selesai disembelih hewannya. Jadi waktu larangan ini, ini perlu jelaskan, waktu larangan ini adalah mulai dari munculnya tanggal 1 Zulhijjah, bulan sabit 1 Zulhijjah, berarti di sore hari atau di maghrib, waktu maghrib. Ya, tanggal 1 Zulhijjah muncul bulan sabit, sampai hewannya disembelih. Kalau hewannya sudah sembelih, maka dia boleh memotong kukunya atau memendekkan rambutnya. Nah, ini waktu selama kurang lebih 10 hari. Ya, selama kurang lebih 10 hari. Hadis yang kita sampaikan tadi, atau hadis yang disampaikan tadi adalah riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Kemudian hadis ini tentu memberikan pelajaran kepada kita tentang larangan orang yang dia akan berkorban untuk mengambil dari kukunya atau rambutnya setelah munculnya bulan sabit tanggal 1 Zulhijjah. Nah, dari sini tentu ada juga yang perlu diingatkan bahwa seorang yang berniat untuk berkorban, hendaknya dia memperhatikan masalah tanggal itu. Perhatikan tanggalan. Supaya tidak melanggar. Jadi dia ikuti bulan Zulhijjah, sekarang tanggal berapa, kemudian kira-kira bulan Zulhijjah itu Zulqa'dah itu 29 hari atau 30 hari, itu supaya pertama kali dilihat di tanggalan. Tapi kemudian tentu dengan juga mendengar misalnya dari apa yang diputuskan oleh pemerintah. Dalam hal ini kalau kita di Indonesia oleh Kementerian Agama, biasanya mereka menetapkan tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari ini, pada hari disebutkan. Nah, jadi supaya kita memperhatikan ini khususnya dan terutama bagi mereka yang akan berkorban, supaya kita sempurna dalam berkorban, tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Terlepas dari khilaf antara ulama, apakah hukum memotong kuku dan memotong rambut itu hukumnya haram atau makruh, itu terlepas dari itu semuanya. Tapi kita sebagai seorang muslim, hendaknya berhati-hati. Kita mengikuti sunnah, ajaran, tuntunan Rasulullah SAW itu lebih baik. Itu lebih baik. Fa inna khairal huda atau fa inna khairal haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab yang berikutnya, babu an-nahyi anil halaf bi makhluqin. Bab larangan bersumpah dengan menyebut nama makhluk. Kan Nabi wal Ka'bati wal malaikati was sama'i wal aba'i wal hayati wal ruhi wal ra'si wa ni'mati sultan wa turbati fulan wal amanah wa hiya min ashaddiha nahyan. Jadi kita ini kalau bersumpah, ini bicara masalah fikih bersumpah. Bersumpah itu hanya dengan nama Allah. Bersumpah hanya dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah. Karena tidak mengapa seorang
sumpah dengan sifat Allah, ya. Atau dengan yang pertama dengan nama Allah, ya. Ini tentang sumpah. Dan sumpah itu ada 3 huruf sumpah. Ada tiga huruf. Yang paling banyak dipakai oleh kaum muslimin yaitu dengan al-waw, wallahi. Ya, ini paling banyak. Ya. Padahal ada 2 huruf yang lain. Ya, juga untuk sumpah. Yaitu huruf ta dan ba. Ya. Allahi atau billahi. Ya. Jadi ini 3 huruf sumpah. Wallahi, tallahi, atau billahi. Ya. Ini 3 huruf sumpah yang kebanyakan yang kita sering dengar dengan menyebut wallahi. Ya. Dengan huruf waw. Dan nama Allah dikasrohkan. Itu namanya sumpah. Ya. Kalau nama Allah itu didomahkan, ya bukan sumpah namanya. Wallahu, ya bukan sumpah itu. Wallahu artinya dan Allah itu artinya. Ya. Jadi wallahi harus kasrohkan yang disumpah itu. Yaitu dengan nama Allah itu dikasrohkan. Kemudian sumpah ya juga harus dengan tadi nama-nama Allah atau dengan sifat Allah. Jadi seorang boleh bersumpah dengan sifat Allah. Misalnya wa izzatillahi, demi keperkasaan Allah, ya. Wa izzatillah, demi keagungan atau kebersamaan. Wa 'azamatillah, demi keagungan Allah. Karena Allah maha agung. Jadi sumpah dengan sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sumpah dengan menyebut nabi atau dengan wan nabiyyi, nah ini tidak boleh, ya. Haram seorang sumpah dengan menyebut wan nabiyyi atau dengan Ka'bah, wal ka'bati, demi Ka'bah. Ini haram, tidak boleh. Ya, karena ini makhluk, ya. Nabi SAW makhluk ciptaan Allah. Ka'bah makhluk ciptaan Allah, ya. Atau masjid, wal masjidi, demi masjid, ya. Juga tidak dibenarkan. Atau dengan malaikat, wa Jibril, demi Jibril, ini juga tidak dibolehkan, ya. Kemudian wassama, atau demi langit, demi bumi, ya. Demi ayah saya, dan orang tua, sumpah dengan menyebut orang tuanya. Ya, kemudian wal hayat, atau kehidupan, wal hayati, demi hidupku misalnya, ya. Atau demi hidup ini, warruh, demi ruh, ya, warraas, dan seterusnya. Nah ini semua tidak dibolehkan. Apalagi sumpah dengan kuburan. Ya, demi kuburan fulan, aku bersumpah. Ya, wa turbati fulan. Nah, ini semua. Atau dengan amanah. Ya, demi amanah. Wal amanati. Ini semua tidak dibolehkan. Intinya, singkatnya adalah bahwa bersumpah itu hanya dengan nama Allah Ta'ala. Ya, wallahi, warrahmani, ya, wal azizi, ya, itu boleh karena semua itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada yang bertanya, ya, di Al-Qur'anul Karim Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya, ya. Ya. Contoh matahari, wasyamsi wadduhaha, wal qamari, ya, idza talaha. Itu Allah bersumpah dengan matahari, dengan bulan, waktu fajar, waktu duha, wadduha, dan seterusnya. Jawabannya Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Ya. Itu menunjukkan, ya, yakni bahwa makhluk yang Allah bersumpah dengannya, dia mempunyai hal-hal yang menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Contoh matahari, wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan waktu duha. Ya. Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan waktu ini, Allah berhak boleh bersumpah dengannya. Tetapi kita sebagai makhluk, ya, tidak boleh bersumpah dengan makhluk yang lain. Ya. Dilarang. Ya. Kita dilarang. Nah ini yang harus dipahami. Jadi kalau Allah bersumpah dan apa yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya itu adalah khusus untuk Allah Ta'ala.
tidak boleh bagi kita karena kita dilarang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya kadang kita masih sering mendengar ada orang bersumpah dengan nama Nabi, wan Rasul. Nah, ini tidak dibenarkan. Termasuk berseru, memanggil. Kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin, kalau ada sesuatu yang jatuh misalnya, dia mengatakan, Ya Rasulullah. Nah, ini tidak dibolehkan. Hendaknya dia bilang, Ya Allah. Ya, ya itu boleh. Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah. Itu tidak dibolehkan. Ini bisa terjerumus dalam kesyirikan. Ya, maka hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bersumpah, karena ini semua sudah ada ajarannya, tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yang pertama adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna Allah ta'ala yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala melarang kalian bersumpah dengan ayah-ayah kalian. Faman kana halifan, orang siapa yang bersumpah, falyahlif billah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah dan nama Allah. Aul yasmut, atau dia diam. Ya, dalam satu riwayat aul yaskut. Ya, artinya sama, itu diam. Jadi pada bersumpah dengan selain Allah lebih baik diam. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan. Karena diberitahukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Ta'ala yanhakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala melarang kalian. Ya, melarang kalian wahai umatku. Ya, antahlifu bi abaikum. Allah melarang kalian bersumpah dengan ayah-ayah kalian. Ya, misalnya ada orang mengatakan demi ayahku, demi kakekku. Ya, ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Kemudian kan Nabi SAW bersabda, "Faman kana halifan falyahlif billah." Maka barang siapa yang bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah. Ya, dengan nama Allah. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Di antaranya adalah yang pertama, diharamkannya sumpah dengan makhluk ciptaan Allah. Ya, termasuk ayah kita, ibu kita, ya, atau dengan Ka'bah, sumpah dengan Nabi, Rasul, dan yang lainnya. Ini hukumnya adalah haram. Ya. Kemudian ketika seorang bersumpah, ya, misalnya seorang bersumpah untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, baru terjadi. Ya, dia kalau misalnya dia batalkan sumpahnya, dia membayar kafarah. Tetapi kalau dia bersumpah dengan selain Allah, itu dia telah melakukan satu pelanggaran. Ya, dia telah melakukan satu pelanggaran dan tidak boleh dia lanjutkan apa yang dia bersumpah dengannya. Dia istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Bertobat dan bersumpah dengan selain Allah. Kemudian, barang siapa yang dia bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah. Ya. Kalau dia hendak bersumpah dengan selain Allah, hendaknya dia diam. Jangan dia lanjutkan pembicaraannya. Diam. Dia menahan lisannya. Jadi bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang kedua ini dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. An Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala. Dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bit-tawaghi. Janganlah kalian bersumpah dengan tawaghi, wala bi abaikum, dan jangan pula kalian bersumpah dengan
ayah-ayah kalian. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Nah, apa yang dimaksud dengan tawaghi? La tahlifu bitawaghi. Jangan kamu bersumpah dengan tawaghi. Tawaghi ini adalah jama dari taghiyah. Ya, para ulama menyebutkan tawaghi ini adalah al-asnam, yaitu dengan berhala-berhala. Jadi dilarang bersumpah dengan menyebut berhala-berhala. Ya, contoh berhala dahulu zaman jahiliyah ada berhala Uzza, Lata, ya, Manat. Ya, maka tidak boleh seorang bersumpah dengan wal Uzza, ya, wal Uzza, demi Uzza, ya, atau patung-patung lainnya. Nah, ini tidak dibolehkan. Ya, Nabi SAW melarang seorang bersumpah dengan berhala-berhala atau sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat selain Imam Muslim itu Nabi SAW bersabda, la tahlifu bitawaghit. Janganlah kalian bersumpah dengan para togut. Ya, para togut yang dimaksud sini adalah syaitan, berhala, apalagi iblis. Ya, ini tidak dibolehkan. Ini bersumpah hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh seorang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sama dengan yang sebelumnya, artinya mengharamkan seorang bersumpah dengan menyebut selain Allah, ya, termasuk dalam hal ini adalah dengan nama berhala-berhala atau dengan ayah-ayah, nenek-nenek moyang kita, ini tidak dibolehkan. Ya, jadi sumpah cukup dengan Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala, dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man halafa bil amanati falaysa minna. Barang siapa yang bersumpah dengan amanah, maka dia bukan dari golongan kami. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, ya, riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi intinya bahwa hadis Buraidah ini Nabi SAW mengatakan, man halafa bil amanati falaysa minna. Barang siapa yang bersumpah dengan amanah, maka dia bukan dari golongan kami. Ya, jadi ini tidak dibolehkan. Ya, karena amanah itu perintah Allah agar kita menjalankan amanah. Maka kita tidak boleh bersumpah dengan amanah. Kita bersumpah dengan nama Allah. Allah yang memerintahkan kita berpegang pada amanah. Ya. Jadi intinya bahwa tidak boleh bersumpah dan menyebut amanah. Ya. Demi amanah yang dipikulkan pada aku. Ya, misalnya, aku begini dan begitu. Nah, ini tidak dibolehkan. Ya, hendaknya dia dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi adapun amanah itu perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan amanah. Ya. Allah memerintahkan kita untuk menunaikan amanah. Maka tidak boleh bersumpah dengan amanah. Kemudian hadis yang berikutnya juga dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa, barang siapa yang bersumpah, faqala inni bari'un minal Islam, dalam sumpahnya dia mengatakan, aku berlepas diri dari Islam. Ya. Fa in kana kadziban, kalau dalam sumpahnya itu ketika dia mengatakan aku berlepas diri dari Islam itu dusta, artinya dia tidak maksud dalam hatinya untuk demikian, ya, fa huwa kama qala. Ya. Kalau fa in kana kadziban, dalam sumpahnya itu dusta, fa huwa kama qala, maka dia ya sesuai dengan apa yang diucapkannya. Wa in kana shadiqan, ya. Namun apabila yang dia sumpah itu, ya, dia benar mengatakan dalam sumpah itu, ternyata benar sumpahnya itu, falan yarji'a ilal islami saliman, maka dia tidak akan bisa kembali ke Islam
dengan selamat. Ya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi hadis ini ya ada sebagian orang ya, entah karena tidak tahu atau entah karena dengan ya maksud yang lainnya, terkadang mereka ketika bersumpah mengatakan demikian. Ya, aku berlepas diri dari Islam. Bahkan ada, naudzubillah, kalau seandainya aku berbuat demikian, aku ini kafir. Ya. Artinya untuk mengingkari perbuatannya itu. Ya. Ini hal-hal yang tidak dibolehkan. Ya. Kita diperintahkan untuk apa? Tetap dalam Islam. Istiqamah dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan sebagai orang-orang muslim. Ya. Ini yang diperintahkan. Maka seorang bersumpah, kemudian yang menyebut kalimat-kalimat seperti ini, aku berlepas diri dari Islam, aku kafir kalau aku lakukan hal itu, aku murtad kalau aku lakukan seperti itu, ini halal tidak dibolehkan. Ya, sama sekali. Naudzubillah. Seorang mukmin dia minta agar dia itu tetap dalam Islam. Bahkan Nabi alaihissalam memperbanyak doa beliau, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Ini permohonan Nabi SAW. Nah, bagaimana seorang bersumpah kemudian mengatakan aku kafir, aku murtad, aku keluar dari Islam kalau aku lakukan hal tersebut. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Ya, itu menyelisihi yakni tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW. Bahkan beliau mengatakan kalau dia jujur dalam sumpahnya dengan mengatakan demikian, dia tidak akan bisa kembali ke Islam dengan selamat. Mesti ada hal-hal lain. Ya. Hal-hal yang dilakukan yang entah itu apalah, wallahu alam. Tapi intinya Rasulullah SAW mengatakan, falan yarji'a ilal islami saliman. Dia tidak akan bisa kembali ke Islam dengan selamat. Kemudian hadis yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wan Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, annahu sami'a rajulan yaqul, beliau pernah mendengar seseorang ketika bersumpah mengatakan, la wal ka'bati, tidak, demi Ka'bah. Ya, demi Ka'bah. Qala Ibnu Umar mendengar ucapan orang itu, Abdullah bin Umar langsung mengatakan, la tahlif bi ghairillah. Jangan kamu bersumpah dengan selain Allah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, faqad kafara au asyraka, berarti dia telah kufur atau telah syirik. Ya, telah kufur atau syirik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, hadis yang baik sanadnya. Kemudian kata beliau kata An-Nawawi rahimahullah, wa fassara ba'dul ulama qauluhu, ya, sebagian ulama menafsirkan tentang barang siapa bersumpah dengan selain Allah maka dia telah kufur atau dia telah berbuat syirik. Makna dari kufur dan syirik di sini yakni kata An-Nawawi ala taghlidh, ya, ini untuk penekanan. Ya, supaya betul-betul seorang jangan sampai bersumpah dengan selain nama Allah. Ya. Bagaimana juga dalam hadis disebutkan, diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, ar-riya'u syirkun. Riya itu adalah syirik. Nah, ini supaya orang itu menjauhi perbuatan riya. Ya, dan memang riya itu syirik kecil. Supaya seorang hendaknya dia menjauhkan dirinya dari perbuatan dari riya. Itu riya itu seorang berbuat, beramal, berkata, ya, supaya dipuji oleh manusia. Ya, supaya dilihat oleh manusia, kemudian dipuji oleh mereka. Karena ibadah yang hakiki adalah ibadah semata-mata murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah dengan penuh keikhlasan. Nah, jadi intinya hadis ini juga menjelaskan tentang dilarangnya
bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang dipakai nama itu sesuatu yang diagungkan. Contoh Nabi, contoh Ka'bah, ya. Wal Ka'bati. Ka'bah itu Baitullah. Dia memiliki kehormatan. Dia dimuliakan oleh kaum muslimin. Dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Karena dia Baitullah. Ya. Tapi tidak boleh, meskipun dia itu mulia, tidak boleh seorang bersumpah dengan Ka'bah. Nabi SAW, beliau adalah seorang manusia yang mulia. Sayyidul khalqi. Ya. Penghulu seluruh manusia. Menunjukkan kemuliaan beliau. Tetapi beliau makhluk ciptaan Allah. Ya. Dengan kebesaran yang ada pada beliau dalam arti kemuliaan yang ada pada beliau SAW, namun seorang tidak boleh bersumpah dengan nama Nabi atau Rasul. Tidak boleh mengatakan wan Nabi, war Rasuli, demi Rasul, demi Nabi. Ini hukumnya haram, tidak dibolehkan. Ini sebuah hadis-hadis yang baru kita dengar tadi menjelaskan kepada kita tentang larangan bersumpah dengan selain Allah Ta'ala. Ya, ini tidak dibolehkan. Kemudian bab yang berikutnya. Babu taghlidhil yamin al-kadhiba amdan. Ya, jadi bab tentang sumpah, ya, yamin yang sumpah yang di situ ada mengandung kebohongan. Ini pun tidak dibolehkan kalau seorang berbuat dengan sengaja. Nah, disebutkan hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, itu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ada Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qal, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala mali imri'in muslimin bighairi haqqihi. Barang siapa bersumpah, ya, terhadap harta seorang muslim, ya, dan dia bersumpah padahal itu bukan haknya, laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Dari kiamat kelak dia akan bertemu dengan Allah dan Allah akan murka kepadanya. Ya. Summa qara'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan, ya, kepada kami misdaquhu min kitabillah azza wa jalla. Kemudian Nabi SAW membawakan ayat tentang larangan ini. Ya. Yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-77. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim. Sesungguhnya orang-orang yang dia membeli, ya, janji Allah, ya, perjanjian dengan Allah dengan sumpah-sumpah mereka, kamanan qalila. Ya, ini ancaman bagi mereka yang bersumpah dengan nama Allah tapi itu dusta. Ya. Itu tidak benar. Hadis ini muttafaqun alaih. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, barang siapa bersumpah, misalnya ada satu harta, ya, ada penemuan, ditemukan barang yang berharga, ya. Kemudian barang berharga ini, bernilai ini bukan milik si A misalnya, tapi dia milik si B. Ya, dia milik si B. Ditemukan barang ini. Kemudian datang si A bersumpah, demi Allah itu milikku. Ya. Demi Allah itu milikku. Ya. Padahal ini bukan miliknya. Ini hak saudaranya, hak si B. Tapi dia bersumpah bahwa itu miliknya. Maka nanti di hari kiamat kelak, laqi Allah wa huwa alaihi ghadban. Dia bertemu dengan Allah Ta'ala, maka dia, ya, bertemu dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ya. Termasuk dalam hal-hal, ya, ini juga terjadi pada sebagian keluarga kaum muslimin. Ya, seorang mengklaim satu bidang tanah miliknya padahal bukan miliknya, ya, satu rumah milik orang lain dibilang miliknya, dan seterusnya. Ya, yang tidak takut sama Allah Ta'ala. Dia tahu betul bahwa itu bukan miliknya. Dia bersumpah itu miliknya. Ya. Demi Allah ini milik aku. Padahal bukan miliknya. Ya. Ini karena apa? Tergiur dengan dunia. Seorang berdusta padahal tahu betul bahwa dia itu dusta. Tapi karena dunia,
dia berani berdusta, berani bersumpah, naudzubillah min dzalik, ya. Nah, tapi nanti di akhirat akan ada pertemuan, ya. Di dunia silahkan seorang berdusta, ya. Silahkan seorang mengklaim apa yang dia klaim, silahkan, tapi akan ada pertemuan di akhirat kelak, ya. Kita hidup tidak hanya di dunia. Kita akan bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kedustaan-kedustaan itu akan diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Maka janganlah seorang merasa menang, ya, seorang merasa dia yang berhak padahal bukan haknya, dia merasa menang padahal bukan haknya, ya, kemudian dia banggakan. Silahkan di dunia Anda berbangga-bangga, tapi di akhirat akan ada pertemuan, ya. Akan ada pertemuan dan akan ada, ya, kehakiman tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam mahkamah Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih, yang paling benar dan yang paling jujur, ya. Maka jangan sampai seorang bersumpah dan menyebut nama Allah atau mengklaim sesuatu miliknya dan seterusnya padahal bukan miliknya, ya. Ini hati-hati. Karena ada kehidupan sesudah kematian, ya. Kita sebagai orang beriman, iman pada Allah, iman pada Rasulnya, iman pada hari kiamat. Ya, akan ada hari kiamat, akan ada hisab, akan ada perhitungan-perhitungan. Ya, di hari yaumul kiamat kelak adanya surga, ada neraka. Ya. Maka orang beriman hendaknya dia berhati-hati. Takut pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dunia ini sementara. Seorang ingin harta, dia ingin mengambil harta orang lain. Harta itu sementara, tidak dibawa mati, ya. Seorang kalau meninggal apa yang dibawa? 3 lembar kain kafan. Itu dari harta yang dibawa ke dalam kuburnya. Semua ditinggalkan di dunia ini, ya. Maka apa yang kita banggakan ketika kita berhasil mendapatkan sesuatu tapi bukan milik kita, ya. Tapi di situ ada pengkhianatan, ya. Di situ ada penipuan dan seterusnya. Apa gunanya? Yang dibanggakan itu apa? Naudzubillah min dzalik, ya. Tapi memang begitulah. Dunia menjadikan mata seorang berubah, ya, menjadi hijau ketika melihat dunia ini. Naudzubillah min dzalik. Ya. Tapi ingat ada akhirat, ya. Ada akhirat, ada kematian. Ya. Seorang akan dibangkitkan, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, segera apabila seorang mengambil hak saudaranya, kembalikan hak saudaranya. Mengambil sebidang tanah saudaranya, dibalik sertifikatnya diganti dengan tanda tangan yang dusta dan bohong, segera perbaiki. Segera kembalikan sebelum mahkamah tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seorang tidak akan bisa lari dari mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Silahkan di dunia menang, tapi ada akhirat. Ada akhirat. Maka semua yang bukan hak kita, bukan milik kita, kemudian kita mengklaim milik kita dengan dusta, dengan sumpah palsu, dengan tanda tangan palsu, dengan sertifikat palsu dan yang lainnya, segera kembalikan. Selesaikan di dunia sebelum di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini, ya, memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang dimaksud dengan kufur dan syirik dalam dalam hadis ini, faqad kafara au asyraka, yaitu di sini adalah kufur yang duna kufrin. Syirik, yani bukan syirik besar, tapi syirik kecil. Tapi intinya bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita supaya tidak bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, atau tidak mengklaim, ya, yang bukan milik kita, kita mengklaim milik kita, ya, dengan bersumpah-sumpah, ya. Dan wallahi dan seterusnya. Tapi itu bukan haknya, ya. Di sini disebutkan di sini bahwa antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, taghlid tahrimil yamin al-kadhiba wa ya'lam. Tentang peringatan keras, ya, bagi orang yang bersumpah, sumpahnya palsu dan dia tahu bahwa itu adalah palsu. Sumpahnya itu tidak benar. Dia tahu betul dia bersumpah dusta.
Ya, tapi dia bersumpah karena dia ingin mengambil hak saudaranya, hak orang lain. Ya, maka ini peringatan keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya ya memakan harta manusia dan batil. Ya, haram mengambil harta manusia, mengklaim harta manusia dengan batil. Ya, karena harta memiliki kehormatan. Ya, darah memiliki kehormatan. Ya, kalau bukan hak kita, jangan kita mengatakan punya kita. Ya, hendaknya kita kembalikan kepada yang berhak. Ya. Banyak hal-hal terjadi dalam keluarga, dalam hal berkaitan dengan warisan misalnya. Kadang saudaranya mengklaim itu miliknya, dia yang bekerja, dia yang itu dan seterusnya. Kadang itu milik orang lain juga, milik saudara-saudaranya. Tapi kemudian diklaim oleh dia. Karena apa? Tamak, karena rakus kepada dunia ini. Ya, padahal dunia ini hanya kalau makan pun satu piring, ya, tinggal satu rumah, ya, satu kamar yang ditempati. Walaupun rumahnya ada 10 kamarnya yang ditempati hanya satu. Ya. Tidak ada orang yang 10 kamar pindah-pindah. Jam 1 sampai jam 2 di kamar ini. Jam 2 sampai jam 3 pindah kamar berikutnya. Jam 3 sampai jam 4 pindah kamar lainnya. Tidak ada manusia. Ya. Nah, ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa tidak selesai di dunia akan diselesaikan di akhirat. Ya, akan diselesaikan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya. An Abi Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar, ya, wa harrama alaihi al-jannata. Ya, barang siapa yang dia memutuskan untuk mengambil hak orang muslim dengan sumpah yang palsu, ya, maka Allah wajibkan dia masuk neraka. Wa harrama alaihil jannah, dan Allah haramkan baginya surga. Faqala lahu rajulun, maka seorang berkata, ya, kepada Nabi SAW, faqala lahu rajulun, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, apakah misalnya itu adalah barang yang kecil, nilainya itu ya murah, sesuatu yang kecil. Qal wa in kana qadiban min araq. Kata Nabi SAW, walaupun hanya satu batang kayu siwak. Kalau bukan milik kita, jangan kita mengatakan milik kita. Ya. Jadi hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang sebelumnya, ketika Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bersumpah, ya, barang siapa yang bersumpah untuk mengambil harta seorang muslim tanpa hak, ya, maka dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala, dan Allah dalam keadaan marah atau murka kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat. Di antara sifat-sifat Allah adalah murka dan marah. Ya, Allah memiliki sifat. Allah itu memiliki sifat cinta, ridho, murka, dan seterusnya. Ya, dari sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh Al-Quran dan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Namun kita tidak bisa membayangkan dan tidak boleh membayangkan atau menyamakan seperti apa sih murkanya Allah itu. Ya, intinya Allah memiliki sifat itu. Ya, jangan kita bayangkan atau kita mentakwilkan yang merubah maknanya dan seterusnya. Ya, kita mengikuti manhaj metode para salaf dahulu, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yaitu menetapkan sifat-sifat Allah yang diberitahukan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim dan yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis sahih. Ya, kita beriman dengan sifat-sifat tersebut. Ya, tanpa mentakwil pada makna yang lain. Tanpa bertanya bagaimana sifat itu. Tanpa menyamakan dengan yang sifat makhluknya. Ya. Dan apalagi menafikan. Kita tidak menafikan sifat itu. Semua yang ada sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, kita beriman kepadanya, kita meyakininya, dan kita mengatakan tidak ada satupun yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Sifat mendengar Allah tidak sama dengan sifat mendengar manusia. Sifat melihat Allah tidak sama dengan sifat melihat pada manusia. Tidak sama. Ya, Allah Maha sempurna dari semua sisi. Zatnya, perbuatannya, perkataannya, ya, sifat-sifatnya. Allah Maha sempurna dalam segala-galanya. Ini yang wajib kita imani, wajib kita tanamkan dalam diri kita sampai mati. Ya. Kita jangan sok tahu tentang Allah Ta'ala. Ya. Allah mengatakan Allah punya tangan. Ada orang-orang sok tahu maksud tangan itu adalah kudrah, kekuasaan. Subhanallah. Allah Ta'ala lebih tahu tentang dirinya. Allah mensifati dirinya. Menyebutkan zatnya. Ya. Kemudian datang makhluk yang jahil. Mengatakan, oh bukan itu maksudnya. Ya, tangan artinya kekuasaan. Allah sebutkan kekuasaannya. Dan Allah sebutkan tangannya. Maka kita wajib beriman kepada semua sifat-sifat Allah yang Allah sampaikan kepada kita sebagai orang beriman dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Wajib seorang mukmin beriman. Jangan memikirkan, jangan kita mau otak-atik sifat Allah dan otak kita. Ya. Otak kita ini lemah, dia tidak memiliki kemampuan. Ya. Pendengaran kita, penglihatan kita semua lemah. Ya. Tidak bisa mengetahui hal-hal yang di luar kemampuan seluruh anggota badan kita ini. Maka kewajiban seorang mukmin terhadap sifat-sifat Allah yang Allah beritahukan dalam Al-Quranul Karim dan diberitahukan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, ya, kewajiban seorang mukmin beriman pada sifat-sifat itu, menetapkan sifat-sifat tersebut, tidak mentawilkan pada makna yang lain, ya, tidak menyamakan dengan sifat manusia atau makhluknya, ya, tidak menafikannya, ya, dan tidak bertanya seperti apa sifat itu, karena manusia tidak mengetahui tentang hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifatnya, zatnya, tidak ada yang mengetahui. Tetapi orang beriman wajib beriman pada apa yang Allah informasikan pada kita, ya, tentang dirinya. Kita wajib untuk beriman. Dan tetap meyakini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada satu pun yang menyerupai Allah dan Dia Maha mendengar, lagi Maha melihat. Ini yang harus kita tanamkan dalam keyakinan kita, dalam kita beragama, dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, hadis yang baru kita baca tadi, hadis Abu Umamah Iyas bin Tha'lab al-Harithi radhiyallahu an, man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyaminihi. Barang siapa yang dia itu memutuskan mengambil harta seorang muslim dengan sumpah palsu, ya, dia bersumpah dengan sumpah palsu bahwa itu miliknya padahal itu bukan miliknya, ya, maka Allah wajibkan dia neraka. Ya, kecuali kalau dia bertobat dan mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Ya. Maka Allah mengampuni. Karena Allah Maha Pengampun atas semua dosa hamba-hambanya. Kalau hamba itu kembali pada Allah Ta'ala dan bertobat. Dan dia mengembalikan hak manusia. Nah, seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Ya. Aqala lahu rajulun, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Seandainya seorang bersumpah dengan sumpah palsu bahwa sesuatu itu miliknya padahal bukan miliknya, sesuatu itu ternyata hal yang murah, barang yang murah yang mungkin kita tidak menganggapnya. Bagaimana hukumnya Rasulullah? Kata Nabi SAW, wa in kana qadiban min araq. Ya, meskipun itu hanya sebatang kayu siwak. Kayu siwak yang dipakai untuk membersihkan gigi, bersihkan mulut. Orang yang pergi umroh, pergi haji tahu kayu siwak itu. Meskipun seperti itu kecilnya. Orang bersumpah bahwa itu miliknya, maka termasuk mendapat ancaman ini. Nah, apalagi dengan harta-harta yang lain. Yang jumlahnya besar. Ya, sebidang tanah, rumah, dan yang lainnya. Emas. Ya. Yang itu milik orang lain. Hak orang lain kemudian dia mengklaim punya dia. Ini akan dipertanggungjawabkan
di akhirat kelak jika tidak diselesaikan di dunia ini. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini, wa an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-kabairu al-isyraku billah. Dosa-dosa besar itu diantaranya adalah al-isyraku billah. Dosa paling besar, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ya. Yang kedua, wa uququl walidain. Ya. Durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsi. Membunuh jiwa tanpa hak. Ya. Menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak. Ya. Kemudian yang keempat, wal yaminul ghamus. Dan sumpah palsu. Ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya, di dalam sahihnya. Kemudian kata An-Nawawi rahimahullah, wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, anna a'rabiyan jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang Arab Badui, ya, itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, mal kabairu, wahai Rasulullah, apa sajakah, ya, dosa-dosa besar itu? Ya. Ini apa dosa-dosa besar itu? Qal, kata Nabi SAW, al-isyraku billah. Ya. Dosa-dosa besar itu adalah yang pertama adalah syirik pada Allah Ta'ala. Qal thumma madza? Kemudian orang itu bertanya, lalu dosa apa lagi? Dosa besar itu. Qal al-yaminul ghamus. Kata beliau, sumpah palsu. Qultu, ya, kata orang itu, wa mal yaminul ghamus? Apakah yaminul ghamus itu? Wahai Rasulullah, ya, kata Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, qultu wa mal yaminul ghamus? Apa yang dimaksud dengan sumpah palsu itu? Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, alladzi yaqtati'u mal amri'in muslimin, yaitu orang yang memutuskan mengambil harta seorang muslim dan bersumpah palsu. Oh, itu miliknya, padahal bukan miliknya. Ya. Dia dusta dan dia tahu bahwa dia itu dusta. Tapi memang dia ingin mengambil harta orang lain. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, semoga kita jadikan, ya, hamba-hamba Allah yang tidak tamak kepada milik orang lain. Apa yang Allah berikan pada kita, alhamdulillah, bersyukurlah, syukurilah nikmat Allah yang ada pada kita. Ya, tidak usah mengincar punya orang lain. Apa yang Allah berikan, berterima kasih, bersyukur. Ya, jangan melampaui, ya, yang hak orang lain atau merusak harta mereka. Ya, naudzubillah min dzalik. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita, memelihara kita, melindungi kita. Dan mari kita terus bersemangat dalam hidup ini, ya, selalu optimis, ya, jangan menjadi manusia-manusia yang pesimis dalam hidup ini. Walaupun mungkin kita berbuat kesalahan, mungkin terjerumus dalam satu dosa dan lain sebagainya, tetap kita tuh punya kemauan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat dan beristighfar dan banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus menuntut ilmu, terus melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, karena itulah bekal yang berarti dan yang akan bermanfaat bagi kita sesudah kita meninggalkan dunia ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla untuk diri kita, keluarga kita, kaum muslimin, ya, dimanapun mereka berada. Semoga Allah melindungi semuanya, memberikan taufik, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus dan istiqamah sampai akhir dari kehidupan kita meninggalkan dunia ini. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.